Saya percaya istri saya juga ya capek ngikutin saya, capek. Pak, dia panggil saya kan, Gen, ini mau sampai kapan? Satu-satu dikreditin, satu-satu diagunkan. But we have to think about our people, Pak. They are depending on us. Kalau mereka 150 orang, kita bubarin ini perusahaan, berarti ada 150 keluarga, Pak, nggak makan gitu loh. Jadi saya berpikir keras, gimana caranya 150 keluarga tetap harus makan. Ya udah agunin lagi. Jadi pinjaman saya yang udah mau lunas 7 bulan lagi dari 10 tahun cicilan. Kemudian saya pinjem lagi gitu ya, top up 1M nggak cukup, top up 2M nggak cukup, top up 800 juta. Akhirnya ya ini terakhir yang top up ketiga, dibilang ini top up terakhir lu, Gen. Kalau yang keempat, nanti kalau kita nggak bisa bayar, rumah disita, terus kita mau tinggal di mana? Oke. Ya saya cuma bilang, kalau kita memang udah nggak ada rezeki, kita balik lagi tinggal di mertua, di rumah orang tua saya. Toh waktu pertama kali kita married juga kita pernah tinggal di rumah orang tua. It's okay, orang tua masih pasti mau nampung kita. Tapi saya waktu itu nggak ngomong itu. Saya cuma ngomong, iya ini pinjaman terakhir. Mudah-mudahan kita nggak pinjam lagi. Dan saya sangat bersyukur tim saya yang setelah kita olah sedemikian rupa sanggup melewati ini. Jadi 2015 kita masih nombok 1,2M. Saya ingat banget catatan ini. 2016 kita masih nombok yang namanya 800 juta. 2017 kita masih nombok minus 12 juta. Dan 2018 kita sudah plus dalam 1 tahun 24 juta. Happy? Ya kalau dibilang enggak. Bayangin untung 24 juta yang dulunya kita sebulan bisa 150. Tapi ya kita nggak bisa bandingin itu, Pak. Kita bandingin keadaan sekarang. Sekarang memang udah begini. Nggak bleeding aja udah bagus gitu loh. Jadi selama keadaan COVID, sekali lagi, selama kita masih nggak jual aset itu udah luar biasa. Jadi kalau aset kita masih diagunin, itu menurut saya masih cemen. Saya sudah hilang banyak aset dalam menyelamatkan perusahaan pertama saya yang menurut saya begitu setianya mereka kepada saya harus membalasnya dengan kesetiaan saya juga, apa yang saya harus korbanin buat mereka. Jadi sekali lagi, demi menjaga perusahaan tetap eksis, demi cash flow saya masih ada, ya saya harus rela kehilangan aset yang mungkin bukan punya saya. Saya percaya semua yang saya punya hari ini adalah titipan dari Tuhan semata. Toh nanti juga kita akan dipanggil kembali. Jadi bagaimana kita mengelola ini dan kita bisa membagi kita ini sama-sama. Jadi saya ada satu film kupasan, saya meneteskan air mata ngelihat itu. Bahwa perahu ini, perusahaan ini adalah titipan Tuhan. Kita kebetulan ditunjuk sebagai nahkoda dan mereka sebagai kru gitu. Jadi bagaimana kita bisa hidup sama-sama di perahu ini, itu adalah sebuah ibadah yang sangat besar yang menurut saya, itu pemahaman saya, itu keyakinan saya, itu persepsi saya. Jadi sekali lagi, cash, ingat, jadi kita coba hitung satu persatu, nanti saya akan ajak Anda bagaimana cara menghitungnya. Tapi kita harus perhatiin bahwa bukan omset yang kita pusingin bahwa kita hilang. Bukan profit yang kita lagi kalang kabut karena nggak ada. Yang penting sekarang, yuk coba kita hitung, masih ada nggak cash di tangan kita.